Selamat datang di channel kesayangan Anda, Ilmuwan Muda. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, pertama langkahnya kita buka dulu ya. Yang penting kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini kalau kalian teman-teman tahu, pasti di aplikasi Word itu ada yang namanya di sini menu style yang jarang sekali kita gunakan. Nah, menu style ini kita bisa klik di sini akan muncul stylenya ya, macam-macam stylenya. Nah, style ini yang akan kita gunakan untuk membuat daftar isi otomatis. Langkah pertama mungkin saya akan membuat tatanannya. Sebelum kita ke sana, kita akan membuat penataan atau format dari atau template dari Word yang ingin kita gunakan. Misalkan yang ada daftar isinya itu kan biasanya makalah atau tugas akhir kita, misalkan tesis atau skripsi ataupun disertasi. Nah, di sini saya akan contohkan, kita akan membuat anggap saja kita membuat makalah ya. Jadi di makalah itu kan ada bab 1. Kita tulis dulu bab 1. Bab 1 pendahuluan. Ini anggap aja skripsi ya, bukan makalah. Karena yang paling komplit itu skripsi. Nah, lalu misalkan kita bisa menggunakan 1.1 ataupun 1.2. Di pendahuluan kan ada latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu ada lagi tujuan penelitian, lalu ada udah ya, anggap aja ini cukup. Selanjutnya nanti di bab 2. Nah, bab 2 nanti ada kajian pustaka. Lalu di kajian pustaka itu misalkan di sini saya temanya tentang matematika. Misalkan yang pertama itu tentang pengertian matematika. Tujuan matematika, pembelajaran matematika. Nah, sudah. Anggap aja ini yang akan kita tata cukup segini aja ya. Nah, selanjutnya penataannya yang pertama itu untuk bab 1 pendahuluan atau yang paling atas sendiri itu kita menggunakan heading 1. Nah, di sini ada tulisannya heading 1. Jadi kita bisa klik heading 1 di sini. Nah, maka akan di sini formatnya akan berubah. Lalu tandanya suatu misalkan kayak gini sudah terheading, itu kita bisa melihatnya di view. Nah, view kita munculkan navigation pane-nya, atau kita bisa biasanya itu klik Ctrl V. Nah, ini ada navigation pane. Jadi bab 1 pendahuluan kita itu sudah muncul sudah kita heading 1. Nah, untuk mengatur formatnya kita bisa menggunakan di sini format, klik ini ya, tombol yang pojok ini, lalu modify. Nah, ini misalkan Times New Roman, lalu ukurannya 12, warnanya hitam, lalu bold, terus rata tengah. Lalu klik OK. Nah, jadi akan otomatis di sini pengaturannya akan berubah secara otomatis. Nah, selanjutnya biasanya gini, untuk kalau di daftar isi itu kan gabung jadi satu ya, tulisan bab 1 pendahuluan itu kan gabung jadi satu. Akan saya perlihatkan contohnya terlebih dulu ya. Contoh daftar isi. Bentar, saya carikan
Nah, di sini ini contoh daftar isi ya. Nah, misalkan kan seperti ini, bab 1 pendahuluan. Nah, ini kan gabung jadi satu. Untuk membuatnya gabung jadi satu itu dengan cara, tapi kalau di format ini kan harus turun kata pendahuluan itu. Jadi kita bisa menggunakan kita klik shift plus enter. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat garis-garis ini tuh memisahkan kalimat pada enter. Namun pada tulisan bab 1 pendahuluan itu kan nggak ada garisnya, tapi pendahulunya ada di bawah. Inilah fungsi dari shift enter. Jadi shift enter ini bayangannya saja yang di bawah, cuman untuk formatnya ini jadi satu dengan tulisan bab 1. Nah, di sini pun tidak berubah. Beda lagi ketika teman-teman gunakan enter. Nah, di sini pendahuluannya itu turun menjadi heading yang berbeda. Jadi kita gunakan, nah di sini ada garisnya juga. Jadi kita gunakan shift enter. Nah, selanjutnya untuk latar belakang. Jadi ketika bab 1 itu format yang awal itu kita menggunakan heading 1. Lalu format yang kedua misalkan ada latar belakang, itu kita menggunakan heading 2. Kita klik heading 2. Nah, maka di sini pun tulisan latar belakang akan menjorok ke dalam juga. Di heading 2 ini kita modify dulu. Kita ganti Times New Roman 12 bold, warnanya hitam. Ini spasi 2, kita klik OK. Nah, di heading 2 ini biasanya formatnya gini ya. Tulisannya capitalic bold. Nah, seperti ini. Ini misalkan 1.1. Nah, di heading 2 ini caranya seperti itu. Maka setelah kita klik heading 2, maka akan muncul heading 3 di bawahnya. Begitu seterusnya. Heading 3 ini gunanya untuk menu yang ada di dalam latar belakang. Jadi misalkan nanti kita gunakan di bab 2-nya. Untuk bab 1 kan nggak ada menu lain, misalkan di dalam latar belakang itu kan nggak ada menu lain. Kalau ada menu lain, maka di dalamnya latar belakang kita menggunakan heading 3. Nah, untuk rumusan masalah itu kan sama dengan latar belakang formatnya. Jadi kita klik aja. Cara cepatnya bisa kita klik ini, kita klik heading 2. Nah, maka akan langsung berubah. Atau kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita blok latar belakang tadi, lalu kita klik Ctrl Shift plus C. Jadi kita klik, ketekan tombol Ctrl plus Shift plus C. Itu fungsinya untuk mengcopy format dari ini tadi, dari latar belakang. Jadi kita mengcopy formatnya aja, tidak mengcopy tulisannya. Lalu kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan untuk mengpastenya Ctrl plus Shift plus V. Nah, maka akan secara otomatis formatnya itu sama dengan format latar belakang. Ini kita coba di tujuan penelitian ya. Ctrl plus Shift plus V. Nah, maka formatnya akan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menekan heading. Tuh. Nah, untuk bab 2-nya berarti bab 2 itu sama dengan bab 1. Kita bisa Ctrl Shift C, kita tekan di sini Ctrl Shift V. Nah, itu. Ini formatnya sama dengan latar belakang ya. Sama dengan ini. Kita rubah Ctrl Shift V. Nah, untuk penomorannya itu kita ganti terlebih dahulu. Bentar. 2.1 udah, kita tata. Nah,
Ini saya rubah dulu fontnya. Selanjutnya kita ini Ctrl Shift C, langsung ya kita blok aja Ctrl Shift V. Nah, maka akan muncul secara otomatis 2.2 lalu 2.3. Nah, selanjutnya kalau kita di dalam pengertian itu, misalkan pengertian matematika itu ada menu lain. Misalkan di sini saya punya menu matematika secara epistemologi. Lalu ada matematika menurut ahli. Nah, ini kita jadikan suatu menu. Maka kalau di dalamnya pengertian itu ada menu lain, kita bisa yang ingin kita munculkan di daftar isi nanti, kita bisa menggunakan heading 3. Nah, kita atur Times New Roman bold hitam, kita klik OK. Nah, jadi maka akan secara otomatis di sini akan muncul di dalamnya pengertian matematika, akan muncul matematika secara epistemologi. Lalu ini kita tekan Ctrl Shift C, untuk di sini Ctrl Shift V. Nah, 2.2.2 udah. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita coba kasih teks aja ya. Kita kasih teks random untuk mengisi kalimatnya. Lalu ini kita lihat. Terus biar ada isinya ya. Sini jadi untuk format isi teks isi seperti ini di dalam formatnya itu biasanya normal. Nah, normal ini juga kita bisa modifikasi formatnya sesuai keinginan kita. Jadi untuk teksnya itu biasanya formatnya itu normal. Lalu ini kita buat lagi. Sudah, anggap aja seperti ini ya. Jadi ada beberapa halaman yang tentang materi kita. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat daftar isi dari format yang sudah kita buat tadi, kita harus membuatnya itu dalam satu file. Kan biasanya teman-teman ada yang membuat filenya itu berbeda file ya. Maksudnya di sini kita buat file isi, lalu kita buka file lain, kita buat daftar isinya secara manual. Nah, untuk yang ini kita membuatnya itu harus dalam satu file seperti ini. Jadi ini pendahulunya tadi, kita di sini buat daftar isi. Daftar isi. Kita langsung Ctrl Enter biar turun. Udah. Nah, daftar isi ini kan biasanya itu ngikut heading 1. Nah, selanjutnya untuk daftar isi ini kita pilih reference. Nah, setelah itu di sini ada pilihan table of contents. Nah,
kita bisa pilih, terserah pilih salah satu, bisa manual, bisa tabel otomatik 1 atau tabel otomatik 2. Kita gunakan tabel otomatik tabel 1. Kita klik, maka di sini akan secara otomatis muncul daftar isi yang kita heading tadi. Ini bab 1 pendahuluan, lalu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, di sini kajian pustaka, ada pengertian matematika dan seterusnya. Nah, di sini juga halamannya pun akan secara otomatis mengikuti yang kita berikan tadi. Di sini halamannya karena nggak kita isi, jadi langsung otomatis ikut sesuai format dari Word-nya. Nah, kemudian ketika teman-teman itu di sini misalkan ya latar belakang itu kan halamannya 2, saya perkecilin, saya close. Lalu rumusan masalah itu halaman 3. Nah, ketika teman-teman itu ingin menambahkan di latar belakang, kita tambahkan teks. Ini kita tambahkan teks, acak aja. Kita tambah teks acak. Nah, seharusnya kan rumusan masalah itu tadi kan turun, halamannya berubah. Jadi kalau yang berubah hanya halamannya saja, kita bisa klik update tabel, lalu pilih update page number only, lalu klik OK. Nah, maka rumusan masalah ini, halaman di rumusan masalah itu akan terupdate secara otomatis mengikuti updatean dari Word-nya tadi. Di sini rumusan masalahnya akan turun di halaman 4, jadi akan otomatis berubah. Nah, untuk jika yang bertambah itu menunya, misalkan di sini kita nambah ini tadi ya, belum muncul yang matematika menurut ahli, mana tadi, home, ini berarti kan tadi heading 3 ya. Nah, ini heading 3. Nah, kita di daftar isinya, kita klik update, lalu pilih update entry tabel. Nah, maka di sini matematika menurut ahli akan muncul secara otomatis. Setelah itu kita bisa atur format dari daftar isi ini sesuai dengan keinginan teman-teman atau kebutuhan. Nah, lalu navigasi atau heading ini kita bisa gunakan untuk navigasi kita. Jadi kita bisa klik di sini, klik menu yang ada di sini, maka akan menuju otomatis ke materi yang kita ketik. Jadi misalkan kita punya halaman sampai 100 atau 1000, kita nggak perlu susah-susah menggeser manual seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian materi dari bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis ini. Jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan subscribe channel kami, channel Ilmuwan Muda. Salam dari kami, salam ilmuwan muda.